Dan di luar dia tidak ada yang seperti dia. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak Yesus kalau ia mau memperoleh hidup. Jadi agama tidak menyelamatkan, itu benar. Kepercayaan tidak menyelamatkan, itu benar. Tapi Kristus yang menyelamatkan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius 23 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Dalam perikop ayat ini adalah tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa yang diperkatakan oleh Tuhan kita? Dikatakan demikian, siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi, siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tadi pagi kita berbicara pada hal yang sama, tentang manusia yang meninggikan diri dan merendahkan dirinya. Kalau tadi pagi kita udah belajar bagaimana pemungut cukai itu merendahkan dirinya dan bagaimana orang Farisi itu meninggikan dirinya, tetapi yang diperkenankan oleh Allah adalah dia pemungut cukai itu, maka sekarang adalah ajakan dari perendahan diri itu untuk apa dan bagaimana ke depan. Tapi Kristus kita telah berkata, siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Apa artinya siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu? Itu mengacu kepada Kristus sendiri, kepada dirinya sendiri, bahwa memang ia adalah yang terbesar di antara segala sesuatu, tetapi bahkan ia menjadi pelayan. Ia yang menggenggam segala sesuatu telah datang ke dunia ini merendahkan dirinya, yang dengan demikian maksud kedatangannya adalah ia ingin melayani manusia. Ia datang ke dunia bukan tanpa tujuan, tapi ia datang ke dunia adalah untuk tujuan yang satu, yaitu mengembalikan dan memulihkan semua manusia kepada tujuan yang semula mengapa kita ada. Mengapa manusia ada sejak semula? Apakah hakikat dari manusia itu? Apakah hakikat dari Adam itu sejak semula? Itulah yang ditegaskan dan diajarkan oleh Tuhan kita kepada segenap manusia, segenap pelayan, rohaniawan, dan segenap umat yang menjadi Kristen. Mengapa Kristus datang ke dunia? Apakah tujuan ia datang dalam inkarnasinya? Apakah tujuannya datang dan tunduk di dalam kehendak Bapanya yang mulia? Sebelum ia mengajarkan kepada seluruh manusia, siapa yang terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sebelum ia mengatakan itu, tapi pada saat yang sama dia telah melakukan itu. Jadi Kristus Yesus dari Nazaret yang disebut anak Maria datang ke dunia ini mengajarkan sesuatu hal yang tidak ada pada hikmat dunia, tapi ia sendiri telah ada di dalam hikmat itu. Kristus yang adalah Allah, dia yang adalah firman Allah yang setara dengan Bapanya. Ia sejak kekal ada di dalam kemuliaannya. Ketika Kristus Tuhan kita itu berseru, ya Bapa, bermuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Artinya Kristus itu dalam hakikatnya sebagai firman Allah sudah sejak kekal bersama dengan Bapanya ditinggikan dan dimuliakan oleh para nabi. Tetapi ketika ia datang ke dunia, seperti perkataan surat kiriman Rasul, ia berkata, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi dia yang adalah yang empunya segala sesuatu demi kerendahan hatinya, yang dengan demikian juga demi kasihnya kepada manusia yang bukan apa-apa ini, yang kotor, yang hina dan yang berdosa ini, tetapi demi kasihnya ia datang merendahkan dirinya dan melayani kita semua. Jadi ia yang adalah pribadi terbesar melayani kita yang bukan siapa dan apa-apa.
Dan pelayanan yang ia lakukan bukan hanya memberitahukan sabda yang benar, tapi jauh lebih tinggi daripada itu semua. Sebab ia sendiri pernah bersabda bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Tetapi kita terhadap Kristus, dan Kristus terhadap kita bukan tentang sahabat, tapi tentang ciptaan dan pencipta. Tapi jikalaupun demikian, walaupun kita berbicara antara ciptaan dan ciptaan, pencipta dan pencipta, ia datang merendahkan dirinya menjadi manusia. Dan puncaknya adalah ia mati di atas kayu salib sebagai tanda kasihnya yang tiada bandingnya demi umat manusia. Jadi ketika ia berkata, siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena ia pun datang dengan maksud yang sama. Jadi ketika Kristus yang mempunyai segala sesuatu datang ke dunia ini, dan menjadi sama seperti kita dengan maksud melayani kita, melalui kematiannya di atas kayu salib, dan memenangkan semua orang yang ada padanya melalui kebangkitannya, maka kita pun yang mengaku mengikuti dia, hendaklah menjadi sama seperti dia. Mengapa kita harus percaya kepada Kristus? Seperti yang telah saya ajarkan di dalam kemarin, bahwa karena memang tidak ada yang seperti dia. Bahwa hanya ia satu-satunya pribadi yang telah bangkit dari kematian, itu mengajak semua manusia yang akan mati untuk percaya kepada dia, agar semua manusia itu tidak tetap di dalam kematian itu. Mengapa Kristus harus mati? Mengapa ia datang ke dunia ini? Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Itu bukan ideologi kekristenan. Itu bukan filsafat kekristenan. Mengapa semua orang harus percaya kepada Yesus sebagai syarat yang mutlak? Itu bukan karena teologi dan dogma Kristen saja, tapi karena apapun agama orang, apapun kepercayaan orang, dari manapun dia dilahirkan, pada kebangsaan apapun dia, di etnis manapun dia, seluruh manusia sejak zaman Adam itu hanya merindukan satu hal dan menakuti satu hal. Manusia itu merindukan kehidupan dan menakuti kematian. Tapi bagaimanapun semua orang akan mati. Dan tidak ada satupun yang telah menyelamatkan dirinya dari kematian itu. Tapi Kristus Yesus ketika datang ke dunia, dia sebagai yang terbesar datang ke dunia melayani manusia. Ia mengatakan apa? Lihatlah, aku telah mati, namun aku telah hidup kembali. Jadi ketika ia bangkit dari kematian, ia ingin memberitahu manusia, wahai manusia yang akan mati, wahai manusia yang akan mati, jikalau kamu tidak ingin ditelan oleh kematian itu untuk selama-lamanya, percayalah kepadaku sebagai satu-satunya pribadi yang telah membuktikan bahwa aku telah menang atas kematian itu. Dan di luar dia tidak ada yang seperti dia. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak Yesus kalau ia mau memperoleh hidup. Jadi agama tidak menyelamatkan, itu benar. Kepercayaan tidak menyelamatkan, itu benar. Tapi Kristus yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Dari kematian. Di manakah Kaisar Roma yang begitu besar dan agung itu? Di manakah pemimpin-pemimpin dinasti Tionghoa? Di manakah Kleopatra? Di manakah pemimpin Yunani? Di manakah pemimpin raja-raja Mesir? Di manakah Firaun? Di manakah pemimpin Persia? Di manakah pemimpin Babilonia? Di manakah penguasa tanah Sinear? Di manakah mereka semua hari ini? Di manakah pembesar presiden-presiden Amerika? Di manakah presiden-presiden Rusia yang dikatakan sebagai orang-orang hebat? Sampai hari ini, mereka masih di dalam tanah. Semua orang yang besar di sepanjang sejarah dunia sejak zaman Adam telah kalah pada satu hal, yaitu kematian. Tapi satu-satunya pribadi yang telah mengalahkan kematian di dalam sejarah melalui kebangkitannya kembali hanyalah Yesus Kristus. Jadi kalau jiwamu merindukan hidup dan jiwamu menakuti kematian, apakah alasan yang cukup bagimu untuk menolak Kristus? Tidak. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak Kristus kalau dia mau hidup. Sebab yang terbukti telah hidup hanyalah Yesus Kristus. Jadi keselamatan tidak ada di luar Yesus. Itu bukan ideologi Alkitab. Itu fakta dan bukti yang absolut
bahwa memang hanya ia yang dapat meluputkan dirinya dari kematian itu? Ketika ia datang menjadi manusia, ia yang terbesar menjadi manusia, ia merendahkan dirinya. Dengan menjadi manusia, ia bisa mati dengan maksud masuk ke dalam kematian itu. Lalu merusak semua yang ada di dalam kematian itu. Dan memporak-porandakan kerajaan maut itu. Lalu mengunci dan menginjak-injak maut itu melalui kebangkitan. Maka janji Allah kepada Adam dan Hawa digenapi di dalam Kristus. Allah sejak semula ketika manusia itu berdosa, Tuhan tak menjanjikan agama, Tuhan tak janjikan kepercayaan, Tuhan tak janjikan yang lain-lain. Dia hanya menjanjikan anak laki-laki yang lahir dari perempuan, di mana ular akan meremukkan tumit anak laki-laki itu, dan anak laki-laki itu akan meremukkan kepala ular itu. Dan 2000 tahun lalu, iblis itu meremukkan tumit Yesus dengan menyalibkannya, tetapi Yesus menginjak kepala ular itu melalui kebangkitan. Maka berbahagialah Adam dan berbahagialah seluruh keturunannya yang mengambil bagian di dalam persekutuan kepada Kristus. Jadi, kalau kita bisa mengerti bahwa memang tidak ada jalan yang lain di luar daripada Kristus, sebab Tuhan kita itu pernah bersabda, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Karena siapakah pembesar yang telah dapat menyelamatkan hidupnya? Adalah benar, adalah saksi yang amin dan setia tentang sabdanya Kristus yang berkata, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Itu bukan sebuah kebohongan, tapi itu adalah kebenaran. Sebab di manakah Farisi yang telah menghina dia? Di manakah imam besar Kayafas yang telah mengadili dia? Di manakah Pontius Pilatus? Di manakah Herodes yang agung? Di manakah Ptolemy? Di manakah pemimpin-pemimpin yang menaruh kejijikan kepada Kristus? Hari ini masih di dalam tanah. Bahkan kuasa yang ada pada mereka yang membuat mereka harus mengadili Kristus itu tak mampu menyelamatkan mereka dari maut itu. Jadi Kristus berkata, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Itu benar. Karena memang mereka sampai hari ini hanya di dalam kenangan. Jadi kalau manusia ingin memperoleh hidup dari Kristus yang adalah hidup, maka tak ada alasan yang cukup bagi siapapun untuk menolak dia atau bahkan meninggalkan dia. Berbahagialah orang yang ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Sebab rasulnya yang mulia yang ia perkenankan sebelum segala sesuatu, yaitu Rasul Paulus dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus berkata apa? Di dalam persekutuan dengan Adam kita mati, di dalam persekutuan dengan Kristus kita hidup. Jadi semua keturunan Adam yang akan mati, kalau kamu tetap dalam kematian itu terus, maka tidak usah percaya Yesus. Boro-boro menikmati bidadari, kalau kamu mati. Ada yang menjanjikan, wah nanti semua yang tertunda di bumi akan dapat di surga. Gimana kamu bisa dapat itu dalam keadaan gosong? Tidak bisa. Itu bodoh. Ya? Kristus itu menjanjikan satu hal, dia tidak janjikan lain. Kamu selamat. Kalau kamu selamat, kamu bisa dapetin yang baik-baik itu. Tapi kamu akan mendapatkan sekelompok ini, dapatkan yang cantik, dapatkan yang tampan begini. Tapi tidak selamatkan dari hidup, tidak mengalahkan kematian itu. Gimana orang mati bisa menikmati? Apakah orang mati bisa makan minum? Apakah orang mati bisa menikmati yang enak-enak? Apalagi jiwa orang dalam kematian. Alangkah hanya mimpi dan sungguh malang. Kalau ia bermimpi, ia akan memperoleh hal yang enak. Sedangkan ia tidak mengikat dirinya pada yang menang, yang adalah Kristus. Jadi kalau ada anak-anak muda berpikir bahwa ada jalan keselamatan di luar Yesus, bodoh sekali. Kalau ada yang berpikir bahwa di luar Yesus ada jalan kemenangan, itu jalan yang palsu. Karena memang kamu tidak bisa menunjukkan satupun yang seperti dia. Tidak ada yang seperti Kristus. Dan memang tidak ada yang seperti dia. Itu menjadi bukti bahwa memang keselamatan itu hanya ada pada dia. Maka benarlah
perkataan Rasul Lukas dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Terlebih-lebih lagi, benarlah sabda Tuhan kita dalam Injil Yohanes berkata, Yohanes 8 ayat 24, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau Ia yang telah hidup, kalau Ia yang telah menang, yang dengan demikian memang Ia adalah yang terbesar, telah datang ke dunia dan melakukan semuanya itu. Dia mengajar, Dia mati, Dia bangkit, Dia berkorban melakukan itu semua demi pelayanannya kepada manusia, sedangkan Ia adalah pribadi yang terbesar. Lalu Ia datang ke dunia merendahkan dirinya dan melakukan itu semua demi saya dan kamu orang-orang yang hina ini. Lalu apakah alasan bagi kita orang Kristen yang mengaku mengikuti Dia tetapi tidak mau melayani Dia? Kalau Dia sendiri telah melayani kita di dalam pelayanan yang tidak akan pernah ada duanya, tapi mengapakah kita menyibukkan diri kita kepada pelayanan yang sia-sia? Kita melayani manusia, kita melayani perut, cari uang terus. Kita melayani yang lain-lain, cari istri, cari suami. Kita melayani saudara kita, cari uang. Tapi apakah kita pernah melayani Kristus dengan mencari perkenanannya? Buah dari pengakuan akan Kristus itu akan menghantarkan kita kepada sikap yang rendah hati, di mana itu akan menimbulkan bukti dari kerendahan hati itu, yaitu pelayanan kita kepada Dia. Jadi setiap orang yang mengaku mengikuti Kristus, tapi tidak melayani Kristus, bukanlah seorang Kristen. Sebab jikalau Ia yang adalah Kristusmu, Ia yang adalah Tuhan dan Allahmu melayanimu, lalu mengapa kamu yang mengikuti Dia tidak melayani juga? Bukankah kita hamba dan Dia Tuhan? Dan bukankah hamba tidak pernah lebih tinggi daripada Tuhan? Jikalau Kristus itu membasuh kaki muridnya, yang adalah Tuhan dari muridnya, maka muridnya pun wajib melakukan itu. Lalu mengapa kita tak melakukan itu? Anda usah melayani, biar aja itu tugas pendeta. Itu tugas si Elia, itu tugas yang lain-lain aja, saya tidak perlu melayani. Kalau ada yang berkata demikian, maka layakkah engkau menyebut dirimu Kristen? Layakkah engkau menyebut dirimu sebagai orang percaya? Layakkah engkau menyebut dirimu, terlebih lagi saya orang yang diselamatkan? Jadi kalau ada orang mengaku mengikuti Kristus, hendaklah ia menjadi serupa seperti Kristus itu dalam segala hal. Kerendahan hatinya, pelayanannya, kemurniannya, kesuciannya, dan banyak hal yang ia lakukan. Jikalau kita merindukan semua hal yang benar sebagaimana yang disaksikan oleh kitab suci yang kudus, yang diilhamkan oleh rohnya yang satu itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memandang kepada Kristus sebagai teladan yang sempurna. Ia sempurna dalam segala hal, ia tak bercacat, bahkan ia tak bercela, bahkan tidak ada dusta pada bibirnya. Ketika ia bertanya kepada orang Farisi, bisakah engkau membuktikan bahwa aku berdosa? Mereka tidak bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa. Bahkan ketika ia diperhadapkan dengan pengadilan Pilatus, Pilatus pun mengatakan, aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Artinya, ia memang tidak berdosa. Tapi jikalau ia pun yang tidak berdosa itu harus mengalami penderitaan yang begitu menyedihkan, lalu siapakah engkau yang adalah orang berdosa tapi tidak mau menderita? Siapakah manusia yang mengatakan, Tuhan luputkanlah aku dari penderitaan ini, lepaskanlah aku dari kesakitan ini, sedangkan Tuhanmu sendiri menderita, lalu mengapa engkau tidak mau menderita? Bukankah mengikut Dia, ia berkata, juallah semua milikmu, lalu ikutlah aku, pikulah salibmu. Apakah kita seperti pemuda itu yang bersedih lalu meninggalkan Dia? Atau kita seperti murid yang lain yang dengan bersuka cita mengikut Dia di dalam hikmat-Nya yang benar? Jadi kalau ada orang Kristen takut menderita, itu orang Kristen tidak mengerti arti Kristen.
Mengikut Yesus adalah panggilan untuk menderita. Ini mungkin tidak menyenangkan Anda. Tapi percayalah, ini menyenangkan jiwamu. Ini tidak akan menyenangkan telingamu. Karena telingamu itu adalah daging. Keinginan dagingmu itu menolak itu. Keinginan dagingmu itu pengen tidur enak-enak. Pengen makan enak-enak. Tapi keinginan jiwamu, aku ingin murni, dan bagaimana itu dimurnikan? Penderitaan. Sebab ada tertulis bahwa ketekunan itu datang dari kesengsaraan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi kita sebagai Kristen, apakah yang sebenarnya kita dambakan? Apakah iman yang murni? Apakah cinta yang murni? Atau yang lain-lain? Kalau kita mendambakan iman yang murni, kita ingin cinta yang murni, maka bersiaplah kamu dicuci oleh penderitaan. Tapi kalau kamu tidak mau iman yang murni, atau bahkan jikalau kamu ingin iman yang murni tapi tidak mau menderita, jangan pernah berharap murni. Karena kemurnian Kristus itu pun diuji oleh Bapaknya melalui pencobaannya 40 hari, bahkan melalui penyaliban. Ketika ia naik ke atas kayu salib, ia berseru, tetelestai, sudah selesai. Ia terbukti murni sampai akhir hidup. Bahkan Kristus sendiri yang adalah yang tak berdosa, Allah Sang Bapa membuktikan bahwa dia murni di dalam penderitaan itu. Dan memang benar dia adalah yang murni. Lalu kalau kita merindukan kemurnian iman, lalu kita tidak mau menderita, itu hanya hayalan saja. Nah masalahnya, apakah kita sebagai orang yang mengaku diri kita Kristen, apakah kita menginginkan kemurnian iman? Apakah jiwamu merindukan kemurnian iman? Apakah jiwa kita menginginkan cinta yang tulus? Apakah kita merindukan cinta yang sehat kepada Kristus? Apakah yang kau inginkan, wahai manusia? Apakah yang kita inginkan, wahai jiwa manusia? Apakah yang kita dambakan? Apakah yang menjadi dasar pengharapan kita? Apakah yang kita cari dalam hidup ini? Apakah yang kita cari dengan menjadi seorang Kristen? Apakah yang kita harapkan? Apakah yang kita inginkan dengan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Allah kita? Apakah yang engkau cari dengan menjadi Kristen? Apakah yang engkau cari datang ke gereja ini? Apakah yang engkau cari dengan mengikuti perjamuan kudus? Apakah yang saya cari dengan berkhotbah? Apakah yang kamu cari dengan menyanyi? Apakah yang semua orang cari di dalam persekutuannya dengan Kristus? Karena semua orang bisa masuk ke dalam gedung gereja yang sama, tapi berbeda motivasi. Kucing dan tikus sama-sama berlari, tapi yang satu karena lapar, yang satu karena menyelamatkan nyawanya. Semua orang bisa sama-sama bernyanyi, tapi apakah motivasinya bernyanyi? Semua orang sama-sama bisa duduk di tempat ini. Tapi apakah motivasimu duduk di tempat ini? Apakah karena usahamu demi pelayananmu kepada Kristus? Atau hanya ingin menutupi dirimu agar terlihat bodos? Jadi usahakanlah yang baik, usahakanlah yang benar demi suatu hal yang baik. Hal ini harus dikatakan kepada manusia agar manusia itu mengerti siapa dia di hadapan keagungan Allahnya. Hal ini harus dinyatakan kepada kita agar kita mengerti di dalam hikmat yang dari atas bahwa apakah tujuan saya ada? Dan apakah maknanya Kristus itu merendahkan diri kepada saya? Apakah tujuannya merendahkan diri di hadapan manusia? Apakah tujuannya taat kepada Bapaknya? Yang semata-mata hanya oleh karena kasih-Nya. Lalu apakah kita sudah melayani Dia sebagai bukti kasih-Nya kita kepada Dia? Kalau Ia telah membuktikan kasih-Nya kepada manusia melalui kerelaan dan ketaatannya tergantung di kayu salib itu, lalu apakah bukti bahwa kita mengasihi? Kristus itu pernah bersabda, jikalau engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintahku. Apakah perintahnya Dia yang utama itu? Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu, kasihilah musuh. Apakah kita sudah melakukan itu? Apakah kita sudah hidup di dalam hukum itu? Jikalau belum, lalu apakah kita menyebut diri kita Kristen? Apa yang menjadi dasar bahwa kita adalah seorang Kristen? Kristen KTP.
Kristen tanpa pertobatan. Tidak usah sibuk mengurus yang di luar Kristen. Yang di dalam Kristen pun banyak yang tertolak. Di dalam Matius 7 yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan tuh nggak mungkin bukan orang Kristen. Tuhan, bukankah kami bermujizat demi namamu? Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Tuhan bilang apa? Nyahlah engkau. Karena engkau tak melakukan kehendak Bapa-Ku. Dia ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi ada orang lemah, dibiarkan. Ada orang kelaparan, tidak dikasih makan. Ada orang butuh tangannya, dia sembunyikan tangannya. Ada orang butuh bantuannya, dia pergi. Ada orang membutuhkan kasihnya, dia malah pergi. Artinya, Kristus yang ada di dalam kamu, itu tidak kelihatan. Sehingga dengan cara yang demikian, kamu menyangkali. Penyangkalan itu bukan tentang ucapan. Penyangkalan itu adalah tentang sikap hidup. Saya mungkin bisa berkhotbah, tapi kalau hidup saya tidak benar, saya menyangkali dia. Kalau saya tak setia pada panggilan saya yang mula-mula, Tuhan akan buang saya. Kalau saya tak konsisten pada hati yang mula-mula, Tuhan akan buang saya dan tak sulit bagi Tuhan untuk menggantikan saya dengan yang lain. Kalau saya main-main dengan pelayanan saya, bahkan saya pun akan ditepis oleh Allah. Kalau saya tak menjaga kemurnian hati daripada pelayanan kepada Kristus sebagai bentuk syukur kita kepada dia, dia pun akan meninggalkan saya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi perhatikanlah ini wahai para pelayan, perhatikanlah ini wahai para umat, dan perhatikanlah ini wahai semua orang. Bahwa kalau Kristus yang terbesar di antara segala sesuatu telah merendahkan dirinya bagi dan demi kasihnya kepada kita umat manusia. Tapi apakah yang kita balaskan? Apakah yang kita upahi atas kasihnya itu? Bukankah kita hanya selalu dan selalu mengkhianati dia dengan segala dosa dan pelanggaran kita? Kalau demikian, kita pun tahu, maka marilah kita sama-sama merendahkan diri kita di hadapan dia. Karena Kristus itu memang sungguh-sungguh mengasihani kita, tapi ia tak membiarkan dirinya dipermainkan oleh kita. Oleh karena itu, lihatlah kembali di dalam hatimu, wahai orang Kristen. Apakah yang hatiku ini rindukan? Apakah yang jiwaku ini inginkan? Apakah yang hatiku ini cita-citakan? Demi pelayananku kepadamu ya Kristus yang adalah Tuhan dan Allahku. Apakah yang kuharapkan? Kalau aku mau murni, kalau aku mau sungguh-sungguh murni, aku mau benar-benar melayani Tuhan, maka aku harus dipersiapkan oleh instrumen dari ilahi. Apa itu? Bukan ritual-ritual. Tetapi tahan uji dalam penderitaan. Nah, masalahnya banyak orang Kristen tidak mau menderita. Saya katakan orang Kristen yang menderita, berbahagialah kamu. Karena Tuhan tahu kamu mampu menghadapi penderitaan itu, maka dia limpahin itu kepadamu dengan maksud memurnikan imanmu. Dan kalau imanmu murni, kamu akan tahan uji dan kamu akan berbahagia. Kalau orang menjadi Kristen karena dia mau minta ini, dia mau itu, demi hal-hal yang ada di dunia ini. Ketika itu ia tidak dapatkan, dia akan tinggalkan Tuhan kan? Tidak dapat kok. Cari aja yang lain. Tidak dapat, aku cari aja yang lain. Aku tidak memperolehnya. Aku kecewa, lalu tidak mau lagi melayani Tuhan. Lalu tidak mau lagi ikut Tuhan. Tidak memberi hati lagi kepada Tuhan. Lalu dengan demikian, itu menjadi alasan bagi dia tidak lagi mengikut Kristus. Itu adalah iman yang berdiri di atas dasar yang salah. Tapi kalau iman kita berdiri di atas dasar yang benar, kita tahan uji dari penderitaan itu. Bagaimanapun keadaan hidup kita ke depan, itu tidak akan memengaruhi kualitas imanmu. Jangan minta sama Tuhan untuk mengubahkan hidup. Jangan minta. Ubahkanlah, minta kepada Tuhan agar Tuhan mengubahkan hatimu. Karena dari hatimu lah hidupmu terpancar. Maka dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu yang kamu ubah. Agar apapun keadaan hidupmu,
Apapun kondisi di luar sana itu tidak memengaruhi iman. Jadi mintalah kepada Tuhan agar Tuhan mengubahkan hati kita. Berikanlah aku hati seperti hatimu ya Kristus. Mencintai kemurnian, mencintai ketaatan, mencintai kesucian, mencintai segala sesuatu yang benar. Sekalipun orang di luar sana menghina aku, sekalipun orang di luar sana mengkhianatiku, sekalipun orang di luar sana memfitnahku, tapi karena hatiku telah benar, hatiku telah berdiri di atas yang benar, itu tidak akan memengaruhi imanku kepadamu. Tapi kalau iman kita berdiri di atas dasar atau suasana hidup kita, hati kita tidak benar, itu akan menjadi masalah. Itulah mengapa banyak orang yang mundur dari pelayanan kepada Kristus. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena kecewa. Dia berdoa, Tuhan berikan saya uang dengan segini, berkati bisnis saya begini-begini. Ketika itu tak terjadi, dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak minta, dia minta kepada Tuhan untuk ubahkan bisnisnya, tapi dia tak minta kepada Tuhan untuk ubahkan hatinya. Sungguh malang sekali. Padahal hidup itu terlihat dari hati. Hidup itu dipancarkan. Nah, apakah kita pernah berdoa meminta kepada Tuhan, ubahkanlah hatiku? Apakah kita pernah merindukan? Atau apakah kita pernah mendambakan hati yang seperti Kristus itu? Atau kita hanya merindukan hidupnya ideal tuh begini. Lagi anak-anak muda. Ya kan? Pacar yang ideal tuh begini. Laki-laki yang ideal tuh harus kerjanya minimal gajinya sekian. Minimal dia tinggalnya begini. Perempuan yang ideal tuh minimal tingginya sekian. Berat badannya sekian. Kulitnya warnanya begini. Itu bodoh. Kenapa itu bodoh? Karena dia masih memakai hikmat dunia. Tidak memakai hikmat. Oleh karena itu, apakah yang diidam-idamkan oleh hatimu, wahai orang Kristen? Apakah kamu benar-benar pengen iman yang murni? Mungkin kalau saya tanya Anda satu persatu, mungkin ucapan kita mengatakan, ya aku menginginkannya, tapi bagaimana dengan hatimu? Apakah sungguh-sungguh demikian? Hatimu hanya Engkau dan Allah yang tahu. Bahkan saya sendiri pun saya bisa berkata bahwa saya merindukan iman yang murni. Tapi hanya Tuhan yang tahu apa yang ada dalam hati saya. Dalam hal ini saya tidak membenarkan diri di hadapanmu. Dengan menjadikan diri saya sendiri sebagai contoh. Tetapi agar kita semua mengerti bahwa apapun dan siapapun status orang, dia tetap dihadapkan pada pencobaan yang sama. Oleh karena itu waspadalah dan waspadalah. Ujungnya pelayanan Kristus itu, kalau pelayanan Kristus itu mendatangkan keselamatan bagi manusia, maka pelayanan kita kepada Kristus juga adalah demi syukur kita atas keselamatan yang kita peroleh daripadanya, dan demi suatu hal yang baik di hadapan pengadilan Kristus. Mari mempersiapkan semuanya ini dengan baik. Agar kita semua saling menatap ketika ia datang sebagai Raja. Agar kita semua saling bersuka cita. Bergabung di dalam persekutuan Bapak Abraham. Sebagai keturunan yang dipilih oleh Kristus itu dan melalui dia. Agar tak satupun yang terluput dari antara kita. Oleh karena itu kejarlah kemurnian iman. Agar iman yang murni, hati yang murni, itu menuntun kita kepada pelayanan yang sejati. Hati itu yang minta sama Tuhan diubahkan. Sama seperti hatinya Kristus. Anak-anak muda enggak pernah berpikir pada hal seperti ini. Banyak yang enggak berpikir kepada hal seperti ini. Itu belum jatahku, itu belum waktuku, itu belum masaku berpikir seperti itu. Dia fokus cari pacar yang cantik. Dia fokus cari uang biar bisa beliin pacarnya baju. Perempuan juga fokus mempercantik diri agar dia bisa memikat laki-laki. Dia berusaha memperbaiki dirinya, covernya semua diperbaiki agar ia bisa memikat laki-laki. Laki-laki pun berusaha memperbaiki keuangannya. Ketika uangnya banyak, dia punya mobil, dia punya rumah. Dengan demikian ia bisa memikat perempuan. Tapi apakah kau pernah berusaha untuk memikat hati Tuhanmu? Yang telah tersesah demi kamu. Kamu memikat hati perempuan, perempuan itu pun akan mati sama seperti kamu akan mati. Kamu memikat hati laki-laki, dia pun akan mati sama seperti engkau akan mati. Bahkan mereka tak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Apalagi dirimu. Tapi Kristus telah tersesah demi kamu. Apakah yang telah engkau usahakan demi memikat hatinya dia? Sudah adakah? Atau belum ada? Kalau belum ada, sungguh-sungguhkah engkau mengasihi dia?
Kita berani meminta-minta kepada dia, Tuhan, aku ini, aku mau ini, aku mau itu. Tapi apakah kita pernah bersaksi, mau berani bersaksi demi dia? Kita menangis terseduh-seduh, Tuhan berikan aku ini. Tapi apakah kita pernah menangis karena dosa-dosa kita? Itulah yang dikatakan dengan hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Orang berusaha terus-menerus sekuat mungkin demi dapat perhatian, demi dapat validasi, demi dapat pengakuan dari dunia, demi dapat laki-laki, demi dapat perempuan, dan demi banyak hal. Tapi dia melupakan satu hal yang penting, yaitu perkenanan yang Kristus. Jadi anak-anak muda zaman sekarang jangan mau dibodohi oleh filsafat yang kosong. Aku udah sekolah saja, aku fokus sekolah, enggak ada yang salah dengan sekolah. Aku fokus saja pekerjaan, tidak ada yang salah dengan bekerja. Tapi jangan lupa libatkan Tuhanmu di dalam. Agar ketika kamu mati, kamu tidak pergi ke tempat yang tidak kamu inginkan. Jadi tidak ada alasan bagi anak muda, udah bersenang-senang sajalah. Bahkan dalam ibadahmu sekalipun. Jangan orientasikan pada hal yang menyenangkan. Tapi kamu tidak mengkoreksi dirimu sebagai orang yang lemah dan tak berguna sejatinya di hadapan. Karena tanpa pengakuan dan kesadaran akan hal itu, engkau tak akan menemukan di mana kasih Allah. Sebab ada tertulis di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Kalau anak-anak muda tidak menyadari betapa kotor, betapa bercacat, betapa bodohnya dia di hadapan Allah, ia tidak akan pernah menuntun dirinya kepada kerendahan hati dan pengakuan kepada keagungan Allah. Jadi anak-anak muda harus mengubah lanskap fokusnya berkaitan dengan imannya kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan itu bukan saatnya kamu meminta-minta yang lain-lain. Minta satu hal, kemurnian hati. Kalau hatimu sudah murni, Tuhan tahu kebutuhanmu, tidak sulit bagi dia mencukupkan kamu. Anak-anak muda zaman sekarang, lagi tren TikTok, provider man. Perempuan yang cantik, yang unik. Laki-laki ya minimal standar-standar lah. Apa itu? Itukah yang kamu cari? Itukah yang kamu kejar? Kamu menghabiskan banyak waktu demi hal yang seperti itu? Sedangkan pada hari kematianmu, ketika rohmu berpisah dari tubuhmu, semua itu tak dapat menolongmu. Dan semua yang kamu usahakan di dunia ini tak akan dapat menolongmu. Jikalau engkau tahu bahwa betapa cepatnya orang melupakanmu pada hari kematianmu, engkau tak akan menyenangkan hati siapapun selama hidupmu kecuali kepada Allah. Kalau kamu bisa tanya itu orang yang sudah mati, kalau kamu ingin hidup kembali, apa yang bisa kamu lakukan? Pasti mengabdi kepada Kristus. Karena memang hanya Kristus yang dapat menolong. Apa kekurangan para kaisar? Apa kekurangan raja-raja Persia? Apa kekurangan raja Yunani? Mereka punya banyak wanita yang cantik-cantik. Mereka punya banyak harta yang berkelimpahan. Tapi apakah itu dapat menolong mereka? Di mana mereka sekarang? Di dalam kematian. Jadi apa yang mereka usahakan, apa yang mereka anggap sebagai mahkota mereka selama di dunia, mereka diagungkan, mereka dilayani, mereka berlimpah ruah, mereka punya segala sesuatu. Tapi ketika mereka mati, semuanya itu pun ikut lenyap. Itu tak dapat menolong mereka ternyata. Tapi itulah yang berusaha iblis dan dunia ini tanamkan kepada manusia agar ia melupakan Allah. Jadi anak-anak muda, ubahlah lanskap berpikirmu tentang kekristenan itu. Ubahlah cara pandangmu tentang siapa Kristus itu. Ubahlah cara kamu melayani dia. Ubahlah cara kamu berpikir tentang dia. Sekarang, anak-anak muda itu mulai dirasuki oleh pikiran-pikiran barat. Yang mengatakan Tuhan tuh sama saja. Ngapain lah harus jadi Kristen. Tuhan yang lain juga boleh kompromi dengan semua itu. Yang penting kita baik. Kalau sudah ngomong yang penting, niatnya pasti udah gak baik. Yang penting ini, yang penting itu. Dia melakukan segala hal yang menentang kehendak kebenaran Kristus. Demi apa? Daging. Ada orang jual Yesus. Demi apa? Demi uang. Ada orang jual Yesus demi apa? Demi harta. Ada orang jual Yesus demi apa? Demi tahta. Lalu ia membalut semua kesalahan itu dengan apa? Yang penting kita berbuat baik. Yang penting kita tidak buat ini. Yang penting kita... begitu tuh modelannya. Jadi kalau ada di sini anak muda yang ingin menikahi orang di luar Kristus atau ingin mempersatukan dirinya dengan yang di luar Kristus, renungkanlah kembali siapa yang lebih berharga bagimu.
Pengorbanan Tuhanmu kah? Tapi pacarku sudah belikan aku baju baru. Dia sudah belikan aku sepatu yang mahal. Dia sudah kasih aku mobil. Dia sudah kasih aku rumah. Dia sangat effort sekali. Laki-laki yang effort sekali. Dia sangat mencintaiku. Dia membuktikan cintanya luar biasa kepadaku. Coba kamu suruh tuh laki-lakimu itu mati. Mau nggak? Demi kamu. Yuk dong, tersalib dong. Mau mati nggak demi kamu? Pasti ya nggak mau kan? Kristus mau mati demi kamu. Cinta siapa yang lebih besar? Kalau cinta Kristus yang lebih besar, mengapa engkau menghabiskan lebih banyak cintamu kepada pacarmu daripada kepada Kristus? Oh, dia tuh perempuan yang baik sekali. Dia perempuan yang begini. Saya udah berikan ini, itu, segala macam. Tidak apa-apa lah aku tinggalkan Yesus. Demi aku bersatu dengan perempuan itu. Kamu tanya kepada perempuan itu, kamu mau mati nggak demi aku? Kamu dibilang, kamu bodoh ya? Kamu nggak cinta aku ya? Lalu putus. Kamu nggak sayang aku ya? Lalu cerai. Kenapa kamu suruh aku mati? Sedangkan Tuhanmu telah mati demi kamu. Mengapa saya menghabiskan perhatian pada hal yang seperti itu? Kalau Tuhanmu telah menghabiskan cintanya buat kamu, mengapa kita menghabiskan cinta kita bagi dunia? Mengapa kita menghabiskan cinta kita bagi yang di luar Kristus? Kalau merenungkan itu semua, bahkan saya sendiri pun merasa bodoh. Dan saya sendiri pun merasa tidak layak di hadapan Allah. Memang ternyata benar dosa itu ada. Itu menghambat hati yang tulus. Menghambat keinginan yang benar. Karena daging itu lemah. Dan roh itu penuh. Maka mari kita berusaha untuk menumbuhkan cinta kita kepada Tuhan setiap hari. Demi semuanya ini. Demi perkenanan dan perkenanan Allah. Belas kasih Tuhan itu akan jatuh kepada orang yang mau dikasihi. Masalahnya mau gak kita dikasihani oleh Allah? Jadi jangan jual semua kekayaanmu, yaitu Kristusmu, demi hal-hal di dunia. Kalau anak muda tidak peduli kepada imannya, anak muda tidak peduli kepada Kristus, maka Kristus pun tidak akan peduli padamu. Sebab ia bersabda, barang siapa yang lebih mencintai yang lain daripada aku, ia tak layak. Masalahnya, siapakah yang kamu cintai paling besar dalam hatimu? Wahai laki-laki, wahai perempuan. Oh, aku lebih mencintai pacarku. Demi makan malam di kafe, aku tidak ikut ke gereja. Demi weekend keluar kota, saya tidak mengikuti ibadah. Jadi apakah yang kamu cari sebenarnya? Demi chattingan dengan pacarku, sleep call setiap malam, aku tak pernah berdoa kepada Tuhan. Engkau berdoa dengan cinta pacarmu, tapi tidak berdoa dengan cinta Tuhanmu. Engkau tidur di dalam bayang-bayangan akan pacarmu, tapi tidak tidur di dalam bayangan akan kasih Tuhan. Banyak dari kita yang demikian, karena saya pun pernah demikian. Itu adalah kebodohan. Kalau kita mengerti bahwa itu adalah sebuah kebodohan yang seharusnya tidak dapat dipertahankan dan tidak perlu dan tidak layak untuk dipertahankan, tinggalkanlah semuanya itu. Mulai sekarang bentuklah cintamu yang murni demi kerajaan Allah. Jadi anak-anak muda, siapa di sini yang muda-muda? Ya, kalau tidak mau mengaku, saya tahu kamu muda, kamu bertanggung jawab nama Tuhan. Jangan ketawa anak-anak muda. Jangan, saya merasa muda, tapi ketika saya tanya, di mana anak muda, kamu langsung merasa tua. Ini teguran buat anak-anak muda. Karena saya hidup di dalam usia kalian. Saya tahu apa mindset anak muda itu. Orang-orang di seumuran saya, apalagi banyak anak muda Kristen itu tidak peduli tentang ini. Tuhannya tidak peduli tentang iman. Sehingga demi persaudaraan, demi kasihnya kepada manusia, dia menghilangkan prinsip kebenaran. Dia tidak peduli lagi kepada Tuhan. Dengan demikian ia menggampangkan pengorbanan Tuhannya. Yang dengan demikian ia menyalibkan Kristus yang kedua. Jadi jangan pikir menjadi Kristen itu mudah.
Tidak ada yang mudah menjadi Kristen. Menjadi Kristen itu sulit, anak-anak muda. Apalagi kita muda, keinginan ini itu banyak pasti. Tapi di dalam Kristus kita harus berupaya untuk mengelola, menguasai diri. Sebab salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Jadi mari, bukan hanya untuk anak muda, tapi seluruh orang tua, Bapak Ibu yang adalah orang tua saya di tempat ini. Mari kita bersama-sama berjuang demi perkenanan Allah. Mari kita sama-sama berjuang demi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus yang mengerikan itu. Karena semua orang akan ditanyai menurut urutannya masing-masing tanpa terkecuali. Persiapkanlah jawaban pada saat ini juga hingga Maranatha. Ketika engkau dan saya mati, apakah yang akan saya perkatakan di hadapan Dia yang nyala matanya bagaikan tembaga? Karena banyak yang tertolak, banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Hati-hatilah dalam kekristenanmu. Berhati-hatilah dalam imanmu. Karena memang tidak ada yang benar di luar Kristus. Maka di dalam kebenaran ini, kalau kamu menyadari memang tidak ada kebenaran di luar Dia, maka berhati-hatilah di dalam kebenaran. Karena segala sesuatu memang hanya kemuliaan Dia. Tetapi segala sesuatu itu akan dituntut dari kita. Itulah makna menjadi Kristen. Saya berdoa, semoga kita semua yang ada di tempat ini diingat oleh Allah dalam kerajaannya ketika Ia kembali. Dan tak satu pun yang luput. Ada di sini yang mau luput? Ada yang mau ditinggalkan? Adakah yang mau ditinggalkan oleh Kristus ketika Ia datang menjadi Raja? Tapi apakah engkau mau menderita demi pemurnian imanmu? Oh, lebih lemas. Semua mau diangkat, semua mau dibawa ke dalam perjamuan kudusnya, tapi tak semua mau menderita demi pemurnian iman. Itu hanyalah hayalan dan hayalan. Tak mungkin. Menderita di sana bukan berarti kau hidup tanpa uang. Kamu bisa cari uang banyak, boleh. Kamu bisa cari banyak hal, boleh. Tapi jangan sampai cintamu lebih besar kepada semuanya itu daripada kepada Tuhan. Oh, Elia bilang hidup harus menderita, maka aku harus hidup di bawah kolong jembatan. Aku tidak boleh makan yang enak, aku harus makan sayur-sayur aja. Tidak begitu. Hidup menderita itu adalah menolak semua keinginan di dalam dirimu yang bertentangan dengan perintah Tuhanmu. Dan apa yang ada padamu, korbankanlah itu bagi saudaramu, jikalau memang mereka membutuhkan kamu. Karena dengan berlaku demikianlah, kamu dan saya menjadi surat-surat yang terbuka demi penginjilan.